Heboh lagi nih, muncul kabar baru, yaitu kata anak almarhum Hari Mulyono, ijazah ayahnya dicetak ulang. Jokowi di Pasar Pramuka, kubu Jokowi gugup, satu-satu mulai terbongkar. Anak almarhum Hari Mulyono bisa datangkan saksi kunci bernama Widodo, pencetak ulang ijazah palsu milik ayahnya yang sempat dibuat tahun 2012 untuk kepentingan Pilkada Jokowi. Apakah semua ini benar? Bisa saja. Mari kita kupas tuntas. Di tengah polemik ijazah Jokowi, Widodo kini sudah viral karena ia mengaku pencetak ulang ijazah Jokowi Pasar Pramuka pada tahun 2012 silam. Disebutkan jika Widodo mencetak ulang ijazah Jokowi pada tahun 2012 saat masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Pencetakan ulang ijazah itu diserbu dilakukan diam-diam oleh tim relawan Jokowi yang bernama David, Anggit, dan Widodo. Tuduhan tersebut bahkan diurai Beator saat diwawancarai televisi iNews TV beberapa waktu lalu. Kala itu, persiapan pencalonan Jokowi di Pilpres 2014, sekretaris tim kampanye Jokowi Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang melihat ijazah tersebut. Yang mana ijazah itu adalah hasil cetakan 2012 saat Jokowi maju Pilgub Jakarta. Mengejutkan lagi, Beator mengungkap, dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Dan orang yang mencetak itu adalah Widodo, sesuai penjelasan Dani Iskandar di tahun 2012. Jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Bahan asli itu apa sih? Bahan aslinya itu kertas dari nggak dari lembaga pendidikan terkait. Kertasnya langsung dari lembaga pendidikan terkait. Ya, dan kita nggak ngejetok, kita pesan itu di dalamnya ada orderan masuk. Karena kan kemauan customer kan beda-beda, nggak bisa semuanya sama. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana, terus kemudian kalau itu yang mendapatkannya kan saya dapat dari bos juga lah, yang dia punya link langsung ke orang di lembaga tersebut ya. asli, Iya. sama seperti yang dicetak langsung oleh perguruan tinggi tersebut. Seperti kalau yang asli itu kan nggak boleh, punya nggak kalau original itu nggak rawang atau diterani pasti nanti bakal timbul warnanya kayak biru-biru gitu, biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan yang Mas Bima. Sama, 99% nggak bisa dibedain. Mana Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana Pak? Kan dikasih tahu ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bang Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu ada namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dani Iskandar, sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi, dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Beator, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja? Itu atas penjelasan dari Dani Iskandar. Bayangkan sebuah republik yang selama bertahun-tahun berdiri di atas narasi kesederhanaan, kejujuran, dan legitimasi moral. Lalu tiba-tiba, fondasi itu diguncang oleh satu pertanyaan yang sebenarnya sangat elementer. Apakah dokumen akademik seorang mantan kepala negara benar-benar otentik, ataukah hanya sah karena kekuasaan membuatnya tampak sah? Isu ijazah Joko Widodo bukan sekedar soal selembar kertas. Ia telah berubah menjadi simbol pertarungan antara transparansi dan kekuasaan, antara hak publik untuk tahu dan kecenderungan elit untuk menutup rapat-rapat sesuatu yang dianggap remeh, padahal justru krusial. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Tadi dalam video yang barusan kita lihat dan saksikan bersama, mungkin teman-teman sudah melihat tadi seperti apa cuplikan video yang sangat menarik ini. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kasus daripada ijazah Jokowi ini yang semakin hari semakin bergulir. Bahkan setiap hari ada saja orang yang muncul atau menjadi daripada ahli yang tahu begitu teman-teman.
dengan beberapa faktor, dengan beberapa cara, dan dengan berbagai macam cara mereka lakukan, sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka nyatakan itu sesuai dengan apa yang sudah mereka lihat katanya. Padahal kasus daripada ijazah Jokowi ini yang pertama bisa kita bilang ya kecil sebenarnya teman-teman, tapi karena belum ada kepastian juga dari Jokowi, makanya berbagai macam cara membela juga ya. Setiap hari macam ini teruslah begitu teman-teman. Nah, biar lebih jelas mari kita baca tanggapan dan juga komentar daripada netizen kita yang sangat luar biasa sekali. Maaf Jokowi ke penuding ijazah palsu tapi proses hukum tetap lanjut. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi akan memaafkan sejumlah terlapor pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu. Hal itu diungkap Jokowi kepada Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan BARAJP Willem Frans Ansanai yang menemuinya. Diskusi kami mengenai para pihak atau orang yang terus memperkeruh situasi bangsa atau negara kita terkait ijazah Pak Jokowi. Kami bertanya apakah semua tidak akan dimaafkan yang ada 12 nama itu, kata Jokowi ditemui di kediaman Jokowi pada Jumat. Namun William menyebut ada 3 orang yang dimaafkan oleh Jokowi. Ada 3 orang yang tidak dimaafkan oleh Jokowi. Menurutnya 3 orang itu sudah kelewatan dalam menuding ijazah Jokowi. Tapi yang 3 nama yang kelihatan terlalu ekstrim yang tidak pernah mau menerima fakta bahwa Pak Jokowi itu benar dan melakukan berbagai macam tindakan yang setelah didekatkan dengan alas hukum pasal berlapis. Itu Pak Jokowi akan teruskan, yang pasti kalian sudah tahulah siapa orangnya. Meski memaafkan, Jokowi memastikan proses hukum akan tetap berjalan. Dia mengatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya ya, kata Jokowi ditemui di kawasan Banjarmasin. Jokowi menegaskan proses hukum tetap berjalan meskipun sudah memaafkan secara pribadi. Dia juga meminta untuk menghormati proses hukum yang sudah berjalan. Sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum ya urusan hukum, kita hormati proses hukum yang ada. Nah teman-teman, itulah beberapa tanggapan atau ketika Jokowi ini diwawancarai dengan memberikan maaf kepada orang-orang tersangka ini, tetapi ada tadi yang lebih fatal, yang lebih sudah istilahnya bisa kita katakan lebih membuat dia kecewa dengan memberikan pencemaran atau memberikan pernyataan yang sama sekali tidak sesuai. Itu tidak bisa dimaafkan ya teman-teman. Jokowi enggan mengungkapkan siapa saja yang dimaafkan ya, nanti ya ucapnya. Salah satu tersangka telah mengakui ijazah Jokowi asli. Jokowi menyatakan sudah menyampaikan hal tersebut jauh hari. Ia memang asli. Sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum, tetapi memang kalau ada ruang yang memaafkan kenapa tidak juga kita lakukan. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum, tegasnya. Jokowi mengaku akan menghadiri persidangan bila nantinya diminta oleh hakim. Ia memastikan akan menunjukkan ijazah dari ET hingga sarjana. Ya, kalau dimintai oleh yang mulia hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1 akan saya tunjukkan semuanya. Polda Metro Jaya diketahui telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus yang dilaporkan oleh Jokowi. Ini 8 tersangka itu terbagi dalam 2 klaster. Klaster pertama terdiri atas 5 tersangka, yakni Egy Sujana, Kurniatri Royani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rijal Fadila. Kemudian klaster kedua terdiri atas 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan, Sianipar, dan Dr. Tifa. Ya teman-teman, luar biasa sekali. Di sini bisa kita lihat bahwa ya sosok Jokowi juga mampu mengendalikan apa yang membuat dia kesal itu. Kita bisa lihat dia membawa santai teman-teman dengan tidak melibatkan orang-orang yang tidak bersalah. Hanya dia fokus pada orang-orang yang sudah benar-benar membuat dia kecewa dan tidak bisa dimaafkan lagi teman-teman. Nah teman-teman, itulah beberapa tanggapan daripada netizen kita yang sangat luar biasa sekali.
Dan dengan begini dapat kita pahami dan dapat kita telah juga bahwa ya hal-hal seperti beginilah ketika kita tidak bisa mengontrol diri, ya hal-hal yang tidak kita inginkan juga terjadi begitu teman-teman. Polda Metro Jaya diketahui telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus yang dilaporkan oleh Jokowi ini. 8 tersangka itu terbagi dalam 2 klaster. Nah, teman-teman, ini merupakan hukuman yang setimpal mungkin ya kepada orang-orang yang sudah memfitnah ijazah Jokowi ini. Oke teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini, dan jangan lupa dong terus karena ini masih ada episode selanjutnya. Oke, sekian saja dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.